renungan kita, dengan apa orang muda mempertahankan hidup dan kehidupannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, dengan segenap hati mencari Tuhan, dengan menceritakan segala hukum-hukum Tuhan, dengan merenungkan titah-titah kupak Tuhan. Saudara, dalam kemanusiaan, kembali lagi kita memperhatikan apa yang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Diawali dengan pertanyaan yang menarik untuk kita semua. Pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur dan juga ia jawab untuk semua. Pertanyaannya menarik, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Kemudian ada list di bawahnya, ada beberapa poin yang harus dikerjakan dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupan yang bersih. Dalam artian bersih dari kelakuan yang jahat, memiliki cara hidup sesuai norma etika agama, dan cara hidup yang baik dan benar dalam masyarakat ataupun di mana saja ia berada. Itu pertanyaan dan jawaban yang menarik untuk kita sekalian. Tidak perlu panjang lebar, hal yang sama pun bisa saudara dan saya sampaikan kepada orang-orang muda, anak-anak muda, dalam rangka mempersiapkan diri ketika mereka naik ke jenjang durasi hidup dan kehidupan yang lebih di atas atau mencapai usia yang lebih tinggi dari usia yang sekarang. Saya sering berkata kepada orang-orang di bawah saya bahwa saya mempunyai pengalaman hidup pada usia Anda, usia kamu. Kamu belum pernah mengalami hidup dan dalam usia saya. Oleh sebab itu, tolong dengar kata-kata saya. Nah, dalam canda seperti itu memang menarik, itu kemenangan generasi terhadap generasi muda. Tapi bukan masalah di situ. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa ada citra, ada pola, ada model kehidupan yang sepatutnya dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang yang masih muda atau orang-orang muda dalam usia, dalam pengalaman, dalam berkarya, di mana saja ia berada. Katakanlah ketika ia masuk dalam suatu profesi atau karya atau kantor yang baru, dia menjadi muda di sana, dia menjadi junior di sana walaupun usianya mungkin sudah tua. Atau sebagai orang-orang muda dalam usia, sebagai anak yang bertumbuh sebagai orang muda, naik dari jenjang anak-anak remaja sampai ke usia produktif dan belum mencapai usia manula. Semua orang bisa menyapa diri sebagai orang muda, dan saya bisa mengatakan seperti itu. Semua orang bisa menyebut diri sebagai orang muda sesuai dengan panggilan hati dia, sesuai dengan semangat yang ada pada dia, sesuai dengan apa yang diungkapkan, apa yang dilakukan, apa yang ia kerjakan, dan sesuai dengan profesi yang ia tekuni. Muda dalam usia, muda dalam profesi, muda dalam berkarya, muda dalam membangun keluarga, muda dalam memimpin, muda dalam profesi baru, atau muda dalam hal-hal yang lainnya. Lalu dengan apa kita mempertahankan pola hidup seperti di dalam profesi yang muda itu, atau ketika kita masih junior itu, masih baru tersebut? Pemazmur mengatakan bahwa yang utama adalah komunikasi atau interaksi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kemudian bersaksi tentang Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itu spiritualitas. Sama juga dalam lanjut dari pemazmur ini atau kemarinnya,
kita menemukan bahwa kelakuan yang bersih, dengar firman Tuhan, mencari Tuhan, menceritakan hukum Tuhan, merenungkan titah Tuhan itu harus dilanjutkan, harus diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Tanpa itu maka apa yang kita renungkan, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dalam hubungan spiritualitas atau hubungan dengan Tuhan, interaksi dengan Tuhan menjadi tidak bermakna. Tidak bermakna karena tidak ditampilkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Interaksi kita dengan sesama, interaksi dalam ruang sosial kita, interaksi di dalam ruang pekerjaan kita, tugas dan fungsi kita itu harus mencerminkan bahwa kita memiliki spiritualitas yang lebih baik, kita memiliki hati yang jernih, hati yang tulus, hati yang suci, hati yang bersih. Karena apa yang muncul dari tindakan, kata, bahasa, dan perbuatan kita merupakan cerminan dari apa yang datang dari dalam diri. Nah, jika dikatakan dengan apa orang muda mempertahankan hidup dan kehidupan yang bersih, itu berarti bahwa di dalam tingkat, laku, sikap, bahasa kata, bahasa tubuh, dalam pekerjaan atau di mana saja kita berada, kita harus mampu menjaga citra kita, menjaga pola kita, hidup kita, cara kerja kita, cara bicara, bahasa tubuh, dan segala sesuatu kita jaga sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang menjaga hidup dan kehidupan dengan bersih, yang di dalamnya penuh kejujuran, keadilan, penuh cinta, kasih sayang, ramah, dan masih banyak hal yang lain yang menyangkut hidup dan bersih. Bersih dalam ucapan, bersih dalam bertindak, bersih dalam berkarya, bersih dalam interaksi dengan orang lain, bersih dalam segala sesuatu. Pula yang itu adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam hidup kita di rumah, di dalam komunitas, dan di mana saja kita berada. Muncul dari ketulusan hati, kejujuran hati, muncul dari hasil komunikasi dan interaksi dengan Tuhan. Tanpa itu maka kita tidak bisa disebut sebagai orang yang menjaga, orang yang mempunyai kelakuan yang bersih. Dan terakhir, saudara-saudaraku yang dalam kemanusiaan, ini untuk semua, siapapun Anda, orang muda atau hal yang muda di mana saja Anda berada, agama apapun, beriman apapun, semuanya bisa terjadi. Bagaimana Anda bisa menjaga kehidupan hidup dan kehidupan yang bersih? Maka ada warisan iman, warisan ajaran, warisan yang didikan, warisan nasihat yang kita dapatkan melalui banyak hal, melalui orang tua, melalui para pemuka agama, melalui nasihat, bahkan kita baca langsung dari teks-teks kitab suci. Itulah yang menjadi pedoman kita, gaya hidup kita, lifestyle kita sebagai orang muda di dalam interaksi hidup dan kehidupan di tengah bangsa, di tengah komunitas, di tengah keluarga, ataupun di mana saja kita berada. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang mempertahankan kehidupan dengan baik dan benar, karena kami lakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang kami dapatkan dari Tuhan melalui orang-orang yang memberikan nasihat kepada kami, yang kami dapatkan melalui begitu banyak hal yang kami terima dari orang tua, dari siapapun yang memberikan nasihat yang baik kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu dan setia mendengarkan apa maunya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Amin.